Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes kabel PD untuk melihat di dalamnya ini ada chip e-markernya atau tidak. Ini ada 7 kabel PD dengan bantuan alat untuk melihat ada atau tidaknya chip e-marker ya. Saya menggunakan alat Finearsi USB Doctor Finearsi serinya FNB58 seperti ini USB doktornya. Dengan sumber daya saya menggunakan power bank ya dari brand Acom AP201. Nah ini ya kabelnya yang akan saya tes ada dari brand Sun. Nah seperti ini ya kabelnya. Lanjut nanti dari brand apa ini? JT. Nah seperti ini ya kabelnya. Nah, oke lanjut nanti dari brand Acmic. Ini Acmic Digiline. Nah seperti ini kabelnya. Warna kuning ya. Nah kalau Sun tadi apa ini? Hitam ya. Ini kalau JT tadi putih, kalau ini bagian dalam ininya ya kuning. Lanjut nanti dari brand Sniper. Ini warna dalamnya hitam. Nah ya, Sniper. Lanjut nanti dari brand Unit. Ini dalamnya warnanya hitam ya. Lanjut nanti ini kabel dari Samsung. Bawaan laptop Samsung Chromebook 4 yang daya adaptornya ya 45 watt. Nah, seperti ini ya kalau Samsung itu kabelnya. Nah ini ada tulisannya dari Vietnam dan ada nomor kodenya seperti itu. Yang terakhir nanti dari brand Cooper. Oke, kita tes bersama-sama apakah dia ada chip e-markernya atau tidak. Simak videonya. Baik, pertama tes kabel PD dari brand JT ya. Nah seperti ini kabelnya. Ini dia JT support hingga 240 watt ya. Coba kita lihat dia chip e-markernya seperti apa. Oke, saya hubungkan dahulu USB doktornya ya ke power bank. Nah seperti ini ya. Nah lihat dia langsung nyala dengan menggunakan power bank Acom AP201. Oke, sekarang nah seperti ini ada di sini dia kita lihat ini USB-C e-marker. Oke ya. Nah lihat dia mencari kabel yang akan kita tes e-markernya. Sekarang coba saya hubungkan ya kabel JT-nya. Nah ini saya bingung yang dihubungkan yang mana, yang ini atau yang ini. Anggap yang ini, yang ada tulisannya JT gitu ya. Seperti itu. Oke ya, saya hubungkan sekarang ke sini. Ini apa namanya? Jalur input USB-C. Oke ya, saya hubungkan. Lihat, dia langsung terbaca. Nah, lihat ini dia. Nah, cukup bagus sekali ya. Kabel JT ini ternyata dia ada USB-C e-markernya. Lihat ini. Nah ini keterangannya dia, ID-nya apa namanya ya, saya kurang paham tulisan-tulisan ininya ini, tapi lihat ini yang saya pahami, speednya ternyata dia menggunakan USB versi 2. Nah seperti itu ya. Lalu apa, voltasenya lihat dia mencapai hingga 50 volt ya, lihat ini 50 volt 5 ampere. Nah lihat ini ya. Nah jadi 50 volt dikali 5 sama dengan 250. Jadi ini bagus, dia spesifikasinya sesuai ya dengan yang ada di e-marker. Tapi di sini dia direndahkan malah spesifikasinya ya. Lihat dia sebentar. Dia 240, seharusnya kan 250. Kalau yang terbaca di e-marker dia mencapai hingga 250. Kita lihat lebih dalam lagi. Nah seperti ini dia. Ini saya agak paham ini maksudnya apa ya. Nah ini lihat ini. Nah saya kurang paham. Nah yang saya pahami yang ini saja ya, yang speednya dia menggunakan USB versi 2, panjangnya dia sekitar 1 sampai 2 meter. Memang benar ya. Ini sekitar panjangnya ini cukup panjang sekali kabelnya, lihat ini. Nah lihat cukup panjang sekali, sekitar 1 sampai 2 meter, benar. Cukup bagus sekali cara membaca dari apa namanya USB Doctor Finearsi ini. Lalu dia voltasenya 50 volt 5 ampere sama dengan 250. Jadi cukup bagus sekali ya performa dari kabel JT ini. Ada chip e-markernya dan cukup detail sekali ya, seperti itu. Baik, lanjut kabel dari brand Sun. Nah ini ya, Sun kabel PD, dia dayanya 60 watt. Secara watt dia seperti itu, tapi secara ampere kita lihat di sini. 20 volt 3 ampere sama dengan 60 watt. Jadi dia ampernya 3 ampere. Sekarang kita lihat apakah dia ada chip e-markernya atau tidak ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat ya, lihat ini. Dia terus mencari apa namanya? Ininya. Apa namanya?
USB doktornya, lihat ini. Nah, kalau seperti ini, dia tidak ada chip e-markernya. Nah, seperti itu ya. Coba saya balik, mungkin saya salah. Nah, seperti itu ya. Saya balik, saya lepas dahulu. Coba seperti ini ya, mungkin dia bisa. Coba ini nyala. Nah, lihat lightnya nyala, tapi dia tetap mencari. Artinya dia tidak ada chip e-markernya. Coba saya putar ke sini, lihat ini ya. Lihat ini. Nah, ini juga ada USB-C output. Nah, lihat ini, dia juga tidak ada. Nah, ya, jadi memang benar apa namanya? Saya balik seperti ini. Nah, lihat ini. Jadi kesimpulannya apa ini? Kabel PD SAN dia tidak ada chip e-markernya ya, berdasarkan alat tes ini menggunakan Finersi ya seri FNB58. Lanjut tes kabel dari brand Snapper. Nah, seperti ini kabelnya. Untuk kardusnya sudah hilang ya. Langsung saja kita coba untuk kita hubungkan ke USB Dr. Finersi. Jadi ini dibolak-balik tidak ada masalah ya. Untuk mempersingkat waktu cuma saya colokin ke satu saja sini ya. Oke ya. Langsung saya hubungkan ya ke USB doktornya. Kita lihat. Lihat ini. Dia tidak terbaca atau USB doktornya masih terus mencari. Artinya ini tidak ada apa namanya USB maksudnya chip e-markernya ya, seperti itu. Baik, lanjut tes kabel bawaan dari Samsung Chromebook 4 ya. Ini support hingga 45 watt. Nah, seperti ini adapter charger bawaannya. Lihat ini. Nah, ini super fast charging. Nah, ini lihat ya. Nah, ini fast charging ya. 45 watt sebentar. Nah, ya agak kecil ya. Nah, fast charging 45 watt. Oke ya. Coba saya tes apakah dia ada chip e-markernya atau tidak. Sebentar, yang bagian sini saja ya. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Lihat, nah ya. Dia ternyata tidak ada chip e-markernya. Nah, lihat ini ya. Terus mencari. Oke ya. Lanjut ke kabel yang lain. Baik, lanjut tes kabel dari brand Acmic. Nah, ini ya, Acmic Digiline yang ada wattmeternya. Seperti ini spesifikasi kabelnya. Lihat ini, panjang 1 meter, dia support PD hingga 100 watt. Lihat ini ya. Nah, seperti ini. Kita lihat lebih detail di sini. Nah, lihat ini. Nah, ini struktur dayanya dia. Di kemasan ya, 100 watt 20 volt kali 5 ampere. Nah, nanti kita lihat apakah dia ada chip e-markernya atau tidak. Nah, oke ya. Saya hubungkan sekarang ya. Saya hubungkan, ini ada wattmeternya, ini tidak ada wattmeternya. Saya hubungkan yang dari sini saja ya. Oke. Lihat. Nah, dia langsung bisa terhubung dengan baik. Nah, artinya ini ada chip e-markernya. Nah, seperti itu ya. Kita lihat. USB-nya dia versi 3.2 generasi kedua. Cukup bagus sekali. Nah, lanjut kita lihat voltasenya 20 volt ya. Lalu dia 5 ampere. Nah, sama dengan yang ada di spesifikasi di kemasan. Jadi cukup bagus sekali ya informasi detail dari Acmic Digiline ini dan sesuai dengan chip e-marker yang ada ya. Nah, seperti itu. Lihat ini. Lanjut yang lain. Nah, sudah tidak ada ya. Nah, coba saya tekan ini. Nah, seperti ini dia. Struktur chip e-markernya lebih lanjut seperti ini. Nah, saya kurang paham ini cara membacanya ya. Yang saya pahami ya yang ini tadi ya. Speednya dia menggunakan USB 3.2 lanjut ke voltase dan ampernya. Nah, itu yang saya pahami. Oke ya. Jadi cukup bagus sekali ya kabel dari brand Acmic ini, Acmic Digiline, ternyata dia ada chip e-markernya. Baik, lanjut tes kabel dari brand Unit ya. Ini ada unit kabel pendek seperti ini. Ini kabel dari bawaan unit multiple connector atau unit converter. Nah, ini kabelnya pendek seperti ini. Kita lihat ya, kita uji apakah dia ada chip e-markernya atau tidak ya. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat dia masih mencari. Nah ya, jadi perkiraan atau ya memang dia tidak ada ya berdasarkan alat tes dari brand Finersi ini ya. Lihat ini dia masih mencari. Nah ya, jadi dia menurut saya tidak ada chip e-markernya kabel PD unit ini. Baik, lanjut tes kabel dari brand Cooper. Nah, seperti ini. Dia juga ada wattmeternya. Sama seperti Acmic ya. Nah, kita lihat spesifikasinya dia.
ini masih ada kemasannya, lihat ini ya. Nah, di depan ini ya, Cooper seri CP5003, pengisian cepat hingga 100 watt. Seperti ini dia strukturnya. Kita lihat lebih detail tentang spesifikasinya dia. Nah, ini dia cuma ditulis dukungan daya maksimal 100 watt. Oke, kita lihat apakah dia ada chip e-markernya atau tidak. Baik, saya hubungkan yang ada tulisannya Cooper ini ya, bukan yang ada wattmeternya sama kayak Acmic tadi ya. Lihat ini. Nah, ternyata dia lihat masih mencari ya. Jadi perkiraan ya memang dia tidak ada ya, bukan perkiraan lagi, berdasarkan alat tes dari brand Finersi ini dia menunjukkan masih mencari, jadi tidak ada chip e-markernya ya untuk kabel dari brand Cooper ini. Oke, jadi kesimpulan sementara ya dari ketujuh kabel ini ternyata yang ada chip e-markernya cuma 2 ya, dari brand JT ya, dengan struktur daya berdasarkan chip e-marker ya, dia 50 volt kali 5 ampere sama dengan 250 watt. Sedangkan Acmic ini juga ada chip e-markernya berdasarkan chip e-marker, dia struktur dayanya 5 volt, maksud saya 5 ampere kali berapa? 20 volt sama dengan 100 watt. Sedangkan yang kelima ini ya, baik dari brand Unit, dari kabel bawaan Samsung, dari brand Snapper, Sun, dan Cooper, dia tidak ada chip e-markernya. Nah, kita lihat ya, kita tes lebih lanjut. Dari kelima ini dan kedua ini kita tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini. Jadi kita lihat yang tidak ada chip e-marker ini dia menggunakan struktur daya seperti apa, bisa saya analisis dari ponsel Poco M6 Pro ini ya. Coba saya bandingkan nanti. Sekarang coba yang dari dua ini ya, yang ada chip e-markernya dahulu akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ya. Oke. Nah, oke, saya hubungkan ke adapter chargernya. Oke ya. Kita lihat ya. Nah, oke. Kita lihat ini yang dari Acmic ya, kita lihat ini. Nah, kalau Acmic dia support hingga 5 ampere ya tadi, dia mencapai maksimal hingga 55 watt. Nah, artinya ya 5 ampere kali berapa? 11 volt sama dengan 55 watt. Nah, itu. Jadi ini memang benar real dia 5 ampere berdasarkan chip e-marker, dia juga benar ya. Oke. Jadi ini benar ya, struktur dayanya dia 5 ampere. Sekarang kita lihat yang dari JT ya, dia 5 ampere juga, cuma struktur dayanya dia 50 volt ya, sama dengan 250 watt. Nah ya, kita lihat ini ya, 250 watt atau 240 watt JT ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, sama ya. Jadi memang dia real di 5 ampere ya, struktur dayanya atau ampernya. Ya, ini manfaat dari saya punya Xiaomi Poco M6 Pro ini, bisa melihat ampernya dia benar atau tidak 5 ampere. Sekarang yang tidak ada identitas dirinya atau tidak ada chip e-markernya ini dia berapa ampere. Nah, gitu ya. Yang 5 kabel ini. Coba dari ini dahulu, dari Unit ya. Kita tes apakah dia support turbo charging atau tidak. Kalaupun support, dia dayanya hingga berapa ampere. Nah, seperti itu ya. Nah, lihat ini. Dia support Mi Turbo Charging ya, tapi ya dia tidak ada tulisannya 55 watt. Nah, kalau yang tulisan Mi Turbo Charging seperti ini tadi, dia itu Turbo Charging 33 watt. Nah, ya tidak ada tulisannya 55 watt berdasarkan tes saya di video sebelumnya seperti itu. Jadi ini kabel unit ini dia struktur dayanya 3 ampere ya, seperti itu. Dikali yang ada di Xiaomi ini 11 volt, 3 ampere kali 11 volt sama dengan 33 watt. Jadi dia struktur dayanya 3 ampere. Nah ya, seperti itu. Sekarang kita tes yang dari yang lain, misalnya dari ini, dari kabel Sun ya, Sun ini ya. Nah tapi dia di kemasan juga terlihat ya tadi, dia dayanya 3 ampere struktur dayanya. Coba kita tes saja ke sini ya, lihat ini ya. Kalau 3 ampere berdasarkan kemasan, ini juga tulisannya lihat. Nah, ini Mi Turbo Charging ini dia itu 33 watt, logo seperti ini. Nah, ya. Dari kabel Sun ini lihat ini dia 3 ampere. Nah, tulisannya seperti itu. Kalau Xiaomi Turbo Charging
33 watt, dia tulisannya seperti itu. Bukan tulisan 55 watt maksimal, tapi Mi Turbo Charging seperti itu ya. Coba yang lain ya. Ini dari Sniper ya, seperti itu. Kita lihat. Nah, lihat ya, sama. Jadi ini 33 watt Mi Turbo Charging 33 watt sama dengan kabelnya, struktur dayanya 3 ampere. Oke, yang lain. Nah, coba dari Samsung ini ya, kabel bawaan Samsung ini. Ini kabel bawaan Samsung, coba. Nah, ya. Ini juga 3 ampere ya. Mi Turbo Charging 33 watt sama dengan 3 ampere. Yang terakhir dari mana ini? Dari Cooper. Nah, ini secara tertulis ya, dia 100 watt. Coba saya ambilkan kemasannya. 100 watt. Nah, coba saja. Kalau 100 watt sama kayak Akmik tadi ya, dia 5 ampere. 5 ampere kali 20 volt sama dengan 5 ampere. Tapi kita lihat. Nah, jadi ini tidak 5 ampere. Wong karena dia jalan di turbo charging 33 watt, jadi ini 3 ampere. Bukan apa namanya? Bukan 5 ampere ya. Jadi menurut saya bukan 100 watt ini, tapi ya 3 ampere. Nah, seperti itu. Kalau dikali 20 volt sama dengan 60 watt. Jadi ini menurut saya berdasarkan tes ya, ini 60 watt maksimalnya, yaitu 3 ampere kali 20 volt. Baik, jadi kesimpulannya dalam tes kabel ada chip e-markernya atau tidak ya. Yang ada chip e-markernya, dia menunjukkan arus dayanya 5 ampere. Sedangkan yang tidak ada chip e-markernya, saya lihat dari sumber lain ya, dari berbagai sumber, menurut saya ini kesimpulannya dia mencapai arus daya hingga 3 ampere. Buktinya kita cek yang ada chip e-markernya secara apa namanya sih? Cek e-marker dengan menggunakan USB Dr. Vinersi, dia menunjukkan arus 5 ampere. Lalu kita tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini yang voltasenya 11 volt ya. Dia menunjukkan arus atau watt 55 ampere. Nah, maksud saya 55 watt. Nah, seperti itu ya. Perhitungannya 5 ampere kali 11 volt. Menunjukkan 55 watt atau turbo charging 55 watt. Nah, sedangkan yang tidak ada chip e-markernya ya kita lihat dari berbagai macam sumber. Misalnya ini di boxnya dia. Lihat ini, dia 3 ampere. Nah, kita tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ya. Dia juga mencapai hingga turbo charging 33 watt, artinya 3 ampere dikali 11 volt sama dengan 33 watt. Begitu pula yang lainnya yang tidak ada chip e-markernya, ini semuanya menunjukkan arus ampere 3 ampere. Seperti Cooper ini, lihat ini, dia secara spesifikasi di sini mencapai hingga 100 watt, tapi berdasarkan tes dia tidak ada chip e-markernya, plus kita tes ke ponsel Xiaomi tadi jalan di turbo charging 33 watt, artinya dia arusnya ya cuma 3 ampere atau tidak ada chip e-markernya, seperti itu ya. Untuk yang lainnya seperti Sniper, lalu apa ini, unit dan kabel bawaan Samsung juga sama, tidak ada chip e-markernya dan menunjukkan sebuah data dia tidak ada chip e-marker atau apa tadi, arusnya 3 ampere. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Secara kesimpulan detailnya ini ya, yang ada chip e-markernya dia 5 ampere, yang tidak ada chip e-markernya 5 ini 3 ampere. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli kabel ataupun alat tes dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.